Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Berita kali ini teman-teman ya, ada emak-emak lagi ya, yang kemudian melakukan demonstrasi menuntut agar supaya Gibran dimaksulkan. Memang makin tua, sifat kekanak-kanakannya makin muncul teman-teman. Dan saya heran ini ya, dari kelompok-kelompok sebelah ini, mereka ini kebanyakan orang-orang tua yang sudah ketinggalan zaman teman-teman ya. Yang tidak mau menerima perubahan zaman yang semakin maju. Dan apalagi mau menerima pemimpin muda seperti Mas Gibran. Padahal dengan adanya pemimpin muda di Indonesia, kita itu mempunyai warna yang baru. Kita bisa melihat sebuah harapan baru dalam kepemimpinan yang dipimpin oleh anak muda yang begitu banyak inovasi dan kreativitas dan cekatan dalam melakukan segala sesuatu tanggung jawab yang diberikan. Ya, tentu saja anak-anak muda itu mempunyai sejuta kreativitas dalam pemikirannya bagaimana untuk bisa kita mengimbangi dengan perkembangan teknologi yang semakin hari semakin pesat dan semakin maju. Akan tetapi di sisi yang lain, ini emak-emak, kakek-kakek dari TPUA ini teman-teman ya. Demo-demo kepada Mas Gibran. Tapi yang lucunya, demo mereka itu bawa-bawa Pak Jokowi dan sakitnya yang mereka kait-kaitkan dengan azab. Gila nggak tuh teman-teman? Gila mereka ini. Coba kita lihat dulu bagaimana ini, nggak tahu ini Tarwiyah atau adiknya Tarwiyah teman-teman. Emak-emak geruduk DPR tuntut Jokowi diadili dan Gibran dimaksulkan. Kita lihat dulu. Tidak bodoh, kami tidak bodoh, kami tidak buta, kami punya telinga. Kami tidak bodoh, kalian bodoh. Kami tidak buta, hei, mata hati kalian buta. Kami tidak bodoh, bodoh kalian. Kalian buta, buta melihat keadaan, menutup hati dan menutup diri untuk menerima kenyataan yang ada. Kalian bodoh dan buta mata hati karena kebencian kepada Pak Jokowi. Ya, kami tidak bodoh, bodoh, ya. Kami selalu belajar di medsos, kami selalu cari info-info yang benar. Tapi sekarang Allah buktikan. Belajar kok di medsos. Nek. Yang Anda dapat, maka kenapa Anda tergiring opini karena Anda belajar di medsos. Yang Anda pelajari siapa? Refli Harun. Siapa lagi yang Anda pelajari? Ya, Abraham Samad. Siapa lagi yang Anda pelajari? Anda pelajari Rismon Sianipar. Makanya Anda mempelajari di medsos, sosial media yang begitu banyak dengan kontroversi, dengan penggiringan opini. Belajar tuh, belajar yang benar, baca buku apa, cari informasi lewat ChatGPT, lewat Google. Belajar kok di medsos. Makanya ikut-ikutan sakit hati dan tergiring opini dengan kelompok-kelompok mereka. Yang mereka pelajari Roy Suryo, ya. Yang mereka pelajari apa? Tipa dengan segala macam retorikanya. Ah, mak lucu aja sih maknya. Mungkin itu doa para hamba Allah yang didolimi oleh Bapak Jokowi. Sekarang Allah tunjukkan kedolimannya. Buktikan sekarang apa yang terjadi. Ini bukan rekayasa, ini bukan hoax. Bukan hoak. Awas muncrat, Nek. Jadi dia mengatakan bahwa ya dalam demo mereka, ini adalah azab doa dari para hamba Allah katanya kepada Pak Jokowi. Lihat kenyataan yang terjadi hari ini. Ini bukan hoak. Hoak. Ini kenyataan yang terjadi katanya. Lihat Pak Jokowi hari ini sakit. Mereka mau menghubungkan penyakit-penyakit Pak Jokowi hari ini dengan azab, dengan doa. Hey, emang yang menaikkan doa kepada Tuhan cuma kalian sendiri di Indonesia ini? Ya, kami rakyat juga menaikkan doa kepada Tuhan. Kalau kalian mau mengait-ngaitkan segala sesuatu penyakit dengan azab, yang dimana sama-sama kita tahu teman-teman, penyakit tidak mengenal status. Penyakit bisa diderita dialami oleh presiden, mantan presiden. Bisa dialami oleh tukang ojek. Bisa dialami oleh para konten kreator. Dialami oleh rakyat kecil, rakyat menengah, rakyat besar. Dialami oleh para raja-raja. Namanya penyakit. Itu akan dialami oleh semua orang. Tapi akan tetapi itu dengan serta-merta kalian mau mengaitkan setiap sakit penyakit dengan azab. Kita juga boleh membalikkan
apa yang kalian sasarkan kepada Pak Jokowi hari ini? Bukankah yang lebih dulu kena penyakit dan hampir mati itu siapa? Ketua TPUA kalian, Egy Sujana. Bukankah hari ini dia katanya masih terbaring sakit sampai harus operasi ke luar negeri? Yang nggak tahu rimbanya sekarang seperti apa. Ya, apakah bisa kami juga mengatakan, syukurin kau Egy. Misalnya kami juga para pendukung Pak Jokowi katakan, syukurin si Egy kena azab karena hina-hina Pak Jokowi. Akhirnya sekarang nggak tahu rimbanya seperti apa, nggak tahu keadaannya, sakit, dioperasi nggak tahu, kayaknya hampir mati kayaknya. Syukurin. Bisa saja pendukung Pak Jokowi mengatakan seperti itu, tapi tidak ya. Nggak tahu dia pura-pura sakit atau apa teman-teman ya, untuk menghindari panggilan polisi. Nggak tahu juga kabarnya seperti apa hari ini. Tapi kata tim mereka bahwa Egy Sujana lagi sakit, terbaring, dioperasi di luar negeri katanya teman-teman. Nggak tahu kebenarannya seperti apa. Apakah itu bisa kami juga mengatakan bahwa itu adalah doa dari ratusan juta rakyat Indonesia sehingga Egy Sujana itu mendapatkan azab, sakit setelah melaporkan Pak Jokowi di kepolisian soal ijazah palsu, langsung sakit, drop masuk rumah sakit, pergi ke luar negeri untuk melakukan operasi. Itu asap juga. Ya, kalau mau dikait-kaitkan dengan asap, Egy yang lebih dulu sakit. Si Egy yang lebih dulu sakit. Ya, apa juga? Kalau mau kait-kaitkan juga dengan sebelumnya. Rizal Fadilah, ya, serang-serang Jokowi. Ikut laporkan Pak Jokowi. Teriak-teriak gantung Pak Jokowi. Ketika mau dipanggil polisi, ditabrak motor. Saya nggak parah ya. Apakah itu juga kami mau bilang bisa kami katakan sebagai asap juga? Karena doa-doa ratusan juta masyarakat Indonesia kepada kalian. Ditabrak motor, nggak tahu betul ditabrak atau enggak. Tapi kalau istilah ditabrak, apakah itu asap juga? Juga, Dokter Tifa yang katanya kakaknya meninggal, apakah itu bisa kami katakan asap juga? Nggak seperti itu kan teman-teman? Nggak seperti itu. Makanya mereka, seperti Tifa juga, mereka yang coba menggiring-giring opini dengan sakit alergi yang diderita oleh Pak Jokowi hari ini. Mereka mulai viralkan, itu asap. Dan para pendukung mereka yang mabuk agama seolah-olah mendapatkan berita yang dahsyat dan beria-rialah mereka. Wuh, hamba Allah berdoa, Pak Jokowi kena azab. Itu yang mereka bangun. Padahal asap itu adalah hak prerogatifnya Tuhan. Ya, mereka coba untuk mengait-ngaitkan ini dengan asap. Kita juga boleh dong mengait-ngaitkan semuanya. Ya. Nanti bentar lagi kalau misalnya Rismon, Roy Suryo, Tifa masuk penjara, tersangka pakai rompi orange, bisa dong kami beramai-ramai bilang azab. Asap penuduh ijazah palsu Pak Jokowi mendekam di jeruji besi. Bisa juga. Ya. Lewat penyampaian dari Pas Pampres kemarin yang saya lihat bahwa Pak Jokowi itu fisiknya sudah sangat fit. Tinggal proses pemulihan kulitnya karena alergi kulit yang hal yang sama pun yang dialami kita YouTuber Nusantara berkunjung ke sana melihat hal yang sama. Makanya kalau mau dikait-kait dengan asap, stop. Oma, nenek, urus cucu sana, ya. Udah tua, jangan-jangan nanti Anda syukuri penyakit orang lain, Anda mengatakan kena azab, sebentar lagi Anda yang sudah tua itu kena asap. Jangan sampai nih. Karena kadang orang yang suka mensyukuri kemalangan orang lain, kadang itu sering berbalik nih. Ingat, Anda juga udah tua, rentan dengan penyakit. Nek, sadar nek, ya. Pakai bawa-bawa nama Allah, ya. Bisa saja karma itu menghampiri Anda. Pokoknya nek, jangan sampai Anda sakit dalam 1 minggu sampai 2 minggu ke depan. Gue viralin lu nek. Gue viralin bilang Anda kena azab. Mau nggak kayak gitu? Enggak kan? Nek. Tapi inilah teman, wajah mereka. Orang-orang yang merasa diri paling agamis. Orang-orang yang merasa diri paling suci atas negeri ini.
suka menganggap orang lain itu paling berdosa dan mereka paling benar. Makanya mereka demo-demo itu kalian lihat pakaian agamis, wow, ketutup semuanya. Tapi hatinya busuk, busuk teman-teman. Fitnah jalan terus, tuduhan-tuduhan jalan terus. Kita lihat lanjutannya. Nyatanya Pak Jokowi sedang sakit. Udah lihat di mana-mana. Sampai anak saya nih Pak, anak saya bertanya, Bun, ini benar nggak Pak Jokowi sakit? Aku sampaikan, iya nak, ini kenapa? Aku katakan, itu azab Allah. Azab Allah. Azab Allah. Kata Allah, apa yang kalian berbuat di dunia ini akan ku minta pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti. Makanya jangan coba-coba kalau kalian Ini Tarwiyah atau siapa ini? benteng negara, Pada pengayam tuir-tuir masyarakat, semua ya. pengayam rakyat, jadilah pemimpin yang amanah, yang jujur, yang Coba kalian lihat tuduhan mereka nggak main-main loh kepada wakil presiden terpilih hari ini. Tuduhan mereka adalah mundur wir, lopea, mirip pecandu narkoba. Mirip pecandu narkoba katanya mereka katakan kepada Wapres. Lengserkan Gibran, adili Jokowi memang. bertanggung jawab. Boleh kalian menjaga kami. Jangan sok-sok jadi apa ya? Galak. Jangan sok-sok jadi. Wah ini gue loh bisa melawan rakyat. Kami bukan musuh kalian. Kami hanya rakyat. Pakaian agamis tapi hati bau amis. Itulah teman-teman yang saya mau sampaikan. Bahwa orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang selalu merasa diri mereka yang paling layak untuk menerima surga. Tapi mereka nggak tahu dan nyadar bahwa mereka sudah berada di ujung neraka. Aduh, udah tua ya. Anda juga nggak luput dari penyakit. Hati-hati loh Bu. Karena karma itu sering menghampiri kepada orang yang angkuh, orang yang sombong. Ya, menganggap diri itu paling suci. Apalagi ini Tarwiyah kan teman-teman. Kok gak penjara dia? Atau kembarannya Tarwiyah? Nah, semoga nanti mereka juga bisa mendapatkan karma atau azabnya lah. Kita nantikan saja. Pokoknya nih ya, jangan sampai dalam 2 minggu ke depan Anda sakit. Jangan sampai tak viralin Anda. Ya. Teman-teman mungkin yang mempunyai akses dekat cari informasi ya, dia sakit atau enggak. Entah itu mau flu, entah itu mau ambeien, kita bilang azab supaya sama lah. Ya. Ya. Yang penting jangan stroke, kalau stroke habis dia. Itu asap beneran itu. Ya, kita itulah teman-teman. Tapi dalam hal ini saya hanya membalikan saja. Ya, kita sebenarnya dalam hal ini kita tidak boleh untuk mendoakan orang lain itu mengalami azab, mengalami sakit penyakit. Kita tidak boleh mendoakan hal yang buruk sekalipun itu kepada musuh kita. Ya, saya mau sampaikan dengan tegas ya. Saya hanya membalikkan saja bagaimana jika kita pun mengatakan menuduh hal itu kepada kalian. Ya. Kita tidak boleh sebenarnya untuk ikut-ikutan seperti gaya mereka, yaitu mendoakan orang lain kena azab, mendoakan orang lain menderita, mendoakan orang lain kena penyakit, dan kemudian ketika orang lain mendapatkan penyakit kita beria-ria di atas itu, bahkan membangun narasi statement di atas itu bahwa orang itu mengalami penyakit karena dosa yang dia lakukan. Tidak, kalian bukan Tuhan, ya. Nenek-nenek itu bukan Tuhan. Seseorang yang mengalami kesusahan dalam hidupnya, seseorang yang mengalami penyakit dalam hidupnya tidak serta-merta karena dosa yang dia lakukan. Makanya dalam Bible saya teman-teman, ada seorang yang buta sejak masa kecilnya. Dia buta sejak masa kecilnya. Lantas ada orang-orang yang bertanya kepada Tuhan Yesus. Dia mengatakan seperti ini. Yesus, orang ini buta sejak lahir. Apakah aku lupa ya, buta atau lumpuh ya. Pokoknya lah, orang yang mengalami penyakit sejak lahir, sejak kecil. Dia mengatakan, apakah karena orang tuanya yang melakukan dosa? Lalu Yesus menjawab seperti ini teman-teman. Bukan karena siapa-siapa dia mengalami sakit ini, tapi karena kemuliaan yang akan dinyatakan dalam hidupnya, yaitu dia disembuhkan.
Ya seperti itu teman-teman, kita tidak mempunyai hak untuk menjudge atau menghakimi orang lain. No, 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 no. Tidak teman-teman. Tidak mempunyai hak sama sekali. Karena jika kita menghakimi orang lain, ukuran yang sama yang kita ukurkan kepada orang lain akan diukur Tuhan kepada kita sendiri. Makanya don't judge anyone. Saya Vicky pamit. See you on the next video and God bless. Bye guys.